Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam guru penggerak dan salam bahagia. Selamat pagi teman-teman CKP. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar Pak Yuki, Pak Joko? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Wah, semangat ya. Insya Allah. Bismillah. Selalu selalu. Selalu semangat dan happy. Teman-teman, nanti kita akan belajar bersama tentang demonstrasi kontekstual, di mana nanti kita belajar melalui proses coaching ya. Nah, di sini kita akan berperan di mana Pak Yuki sebagai coaching, kemudian Pak Joko sebagai coach, dan saya sendiri sebagai pengamat. Oh ya, Pak Yuki, Pak Joko, sebelumnya nanti kita akan mendiskusikan rubrik penilaian pada percakapan coaching ya. Oh ya, maaf, sudah belajar tentang rubrik percakapan coaching ya, tentang coaching ya Pak? Insya Allah Bu, Insya Allah tadi sudah saya cek terkait dengan rubrik penilaiannya Bu. Oke, terima kasih Pak. Saya mau ngobrol sebentar dengan Pak Joko sebagai coach. Pak Yogi tunggu sebentar ya. Siap Bu. Kalau tadi kita sudah belajar tentang rubrik penilaian percakapan coaching, menurut Pak Joko sebagai coach, itu prinsip coaching yang akan kita lihat itu apa saja Pak? Ya, terima kasih Bu. Untuk prinsip coaching yang insya Allah akan dilaksanakan ini, saya akan mengembangkan prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif, dan tentunya memaksimalkan potensi dari coaching. Itu Bu. Jadi ya 3 ya Pak, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi pada coaching gitu ya. Iya Bu. Ya. Kemudian kompetensi coaching yang seperti apa yang ingin Bapak kembangkan kira-kira Pak sebagai coach? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah tentang memaksimalkan potensi dari coaching Bu. Oh ya, berarti memaksimalkan potensi dari coaching ya Pak. Kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bapak sebagai coach? Ya, pengembangan solusi masalah Bu. Oh iya, berarti Bapak ingin mengembangkan solusi masalah, memaksimalkan potensi pada coaching gitu ya maksudnya. Oke, kira-kira indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak sebagai coach itu apa ya Pak? Ya, indikatornya coaching mendapat solusi dari masalah yang timbul. Tentunya coaching akan mendapat solusi dari dalam dirinya sendiri, gitu Bu. Oh ya, oke. Dari Pak Joko sama Pak Yogi, kira-kira kasus apa yang ingin diangkat Pak untuk proses coaching ini? Ya, untuk kasusnya sendiri nanti kita akan coba mengangkat tentang seorang guru yang mengalami kelebihan tugas sehingga beliau merasa kelelahan, galau ya Bu tentang masalah tersebut. Wah, ini sebenarnya menarik sekali ya, karena kita sebagai guru, kalau terlalu banyak beban seperti itu, biasanya kita merasa galau ya. Oke, saya juga sudah tidak sabar lagi ingin melihat seperti apa kasus ini, dan untuk itu nanti saya akan mencatat beberapa hal atau mengobservasi dari Bapak yang melakukan atau mempraktekkan proses coaching ini. Baik Bapak, Pak Yogi sama Pak Joko, dipersilahkan. Terima kasih Bu Susi atas waktu yang diberikan. Terkait dengan kasus yang akan kita angkat, yaitu ada seorang guru, ya, dikisahkan seorang guru ini mendapat tugas tambahan sebagai bendahara BOS. Dikisahkan Pak Yogi adalah guru yang aktif di sekolahnya.
Selain menjadi guru, itu Pak Yogi diberikan tugas tambahan sebagai bendahara BOS. Di awal semuanya berjalan normal-normal saja karena Pak Yogi ini masih bisa membagi waktu antara mengajar dan mengerjakan laporan BOS. Tetapi setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, Pak Yogi mulai sedikit keteteran dikarenakan jadwal rekon BOS yang kadang tidak menentu, belum lagi tugas pokok sebagai guru kelas dan juga ditambah harus mengikuti dan mengerjakan seluruh tugas dalam program pendidikan guru penggerak. Sehingga akhir-akhir ini Pak Yogi tertinggal dalam mengisi tugas terkait komentar maupun umpan balik pada LMS. Nah, baiklah, kita ikuti coaching berikut ini. Assalamualaikum Pak Joko. Hari ini ada acara tidak ya? Saya kok butuh teman ngobrol ini. Saya kepengen curhat tentang apa yang sedang saya alami. Siapa tahu dengan bercerita dengan Bapak, beban saya sedikit berkurang. Waalaikumsalam Pak Yogi. Alhamdulillah. Insya Allah ini ada waktu ya. Nah, ya bisa sekali tentunya Pak Yogi. Saya juga sangat senang hati. Walaupun mungkin kita ngobrolnya lewat Google Meet ya Pak Yogi. Nah, jadi Nggih, Pak. untuk bertemu malah mungkin kurang efisien waktu sehingga kita pakai Google Meet ini. Yang penting bisa ngobrol kan ya Pak Yogi ya. Jadi bagaimana kok kelihatannya ini Pak Yogi ini wajahnya sedikit murung. Apa Oh, ada masalah ini Pak Yogi? beneran ya Pak, wajah saya terlihat murung. Aduh, Iya, iya nih Pak. Sebenarnya gimana ya Pak? Sebenarnya tidak ada masalah yang terlalu mengkhawatirkan, tapi saya sedang ingin di coaching sebentar oleh Bapak supaya lebih fresh kembali seperti itu Pak. iya. Semoga saya bisa membantu ya Pak Yogi. Mungkin dengan mengobrol ringan seperti ini bisa sedikit memberikan kesegaran terkait masalah yang mungkin dialami Pak Yogi ya. Oh iya Pak, Pak Yogi ini kira-kira dari obrolan kita ini apa yang ingin Pak Yogi dapatkan? Jadi seperti ini Pak Joko, saya berusaha menghubungi Pak Joko itu karena saya ingin mendapatkan solusi dari sedikit permasalahan saya terkait membagi waktu. Kebetulan di luar tugas mengajar saya juga dibebani sebagai bendahara BOS dan sekarang saya sedang mengikuti CGP Pak. Oh iya iya. Jadi akar permasalahannya itu karena Pak Yogi memang terlalu banyak tugas ya, sehingga mungkin tanggung jawab ini tentunya tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal ya Pak Yogi ya. Ya mungkin kurang lebih seperti itulah Pak. Nah, kemudian coba menurut Pak Yogi, apa sih ukuran dari keberhasilan obrolan kita kali ini? Saya kira obrolan kali ini akan terlihat berhasil manakala saya itu bisa menyelesaikan permasalahan sedang saya hadapi, Pak. Iya, iya. Kemudian Pak Yogi, kira-kira coba ceritakan lebih rinci, kira-kira apa sih hambatan yang Pak Yogi rasakan saat ini? Coba mungkin dideskripsikan lebih rinci ya Pak Yogi ya, supaya saya nanti dapat menemukan solusi, tentunya secara bersama-sama ya Pak Yogi ya. Okay. Baik Pak Joko, begini loh Pak. Saya kan sekarang mengajar kelas 5. Iya. Saya juga selalu bersemangat mempersiapkan anak-anak untuk mengikuti lomba-lomba dan juga mempersiapkan anak
untuk mengikuti ANBK karena sekarang kan ANBK ada di kelas 5 dan itu hal baru juga bagi kelas 5. Nah, tetapi beberapa tahun lalu saya itu diberi tanggung jawab tambahan sebagai bendahara BOS. Sebenarnya awalnya saya menolak, Pak. Tetapi demi integritas akhirnya saya terima. Alhamdulillah selama ini saya masih bisa membagi waktu antara menjadi bendahara BOS, kemudian menjadi guru kelas. Tapi di tahun ini saya kebetulan diterima dan sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Kepala Sekolah di awal sebelum saya diterima sebagai guru penggerak, bahwa jika nanti saya diterima menjadi guru penggerak, maka bendahara BOS untuk sementara akan dilimpahkan ke orang lain. Tapi ternyata setelah saya diterima menjadi CGP, Pak Joko, Bapak Kepala Sekolah itu seperti lupa dengan janjinya. Dan saya juga tidak enak hati. Akhirnya sekarang yang saya rasakan adalah saya merasa kesusahan untuk membagi waktu, terutama dalam urusan mengerjakan tugas-tugas CGP yang saya kira semakin ke sini tugasnya semakin berat. Sehingga kadang-kadang saya sering terlambat dalam mengumpulkan tugas CGP seperti itu Pak Joko. Oh, begitu ya Pak Yogi ya. Apakah memang seperti itu atau mungkin hanya perasaannya Pak Yogi saja mungkin ya? Atau begitu ya? Sehingga Pak Yogi mungkin merasa terbebani dalam mengikuti CGP ini. Coba mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Pak Yogi. Oh ya, gimana ya Pak Joko? Memang seperti itu adanya yang saya rasakan. Kemudian coba Pak Yogi kira-kira apa yang Pak Yogi pikirkan mengenai solusi tentang masalah ini, coba Pak Yogi. Mungkin ini Pak Joko, saya akan berusaha mengingatkan kembali komitmen awal dan juga saya berusaha berkomunikasi yang baik lah seperti itu. Sudahkah dicoba solusi itu Pak Yogi? Sudah Pak, tapi baru satu kali dulu pernah, tapi kayaknya Bapak Kepala Sekolah tidak merespon saya sehingga saya takut memulainya lagi. Mungkin takut dimarahi atau mungkin juga takut dikatakan saya tidak bertanggung jawab seperti itu Pak Joko. Begitu ya Pak Yogi ya. Nah, kira-kira itu hanya mungkin perasaannya Pak Yogi saja atau bagaimana ya? Kok sudah bisa mengatakan bahwa Pak Kepala Sekolah ini akan memarahi Pak Yogi jika membuka komunikasi kembali Pak Yogi? Apa mungkin perasaan saya saja ya Pak ya? Tapi memang seperti itu Pak yang saya rasakan dan saya takutkan Pak. Iya Pak Yogi. Kira-kira selain komunikasi yang tadi sudah ingin dijalin ya, ini mungkin solusi yang lain yang sudah Pak Yogi coba rencanakan atau pikirkan itu apalagi coba Pak Yogi? Kemarin sih saya sempat berpikir seperti ini Pak Joko, bahwa mungkin saya butuh mendekati kepala sekolah saya lagi apa ya Pak, tapi dalam konteks di sini membangun hubungan yang positif dengan beliau. Iya, begitu bagus Pak Yogi karena memang pendekatan personal juga bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah Pak Yogi. Tapi apakah masalahnya hanya kepada kepala sekolah saja? Menurut Pak Yogi masalah terbesar dari Pak Yogi tersendiri itu adalah mungkin tertinggal mengerjakan tugas CGP itu karena apa? Ya mungkin ini ya Pak ya,
saya mungkin agak susah membagi waktu yang tepat kayaknya Pak Joko. Oh, seperti itu ya. Bisa mungkin diceritakan Pak Yogi atau mungkin dideskripsikan lagi coba Pak Yogi. Jadi seperti ini Pak, saya itu entah kenapa awal-awal CGP itu tugas masih ringan lah, masih bisa dikerjakan dengan tugas yang lain. Tapi saya merasa semakin kesini kok semakin sulit. Nah, ditambah tugas saya yang lain, misalkan pas harus rekon dan sebagainya, sehingga masalah yang lain menumpuk dan itu yang apa ya Pak Joko mungkin membuat saya keteter Pak Joko. Iya, iya. Oh. Coba Pak Yogi, kira-kira kalau dinilai sekarang itu dari skala 1 sampai 10 ya Pak Yogi, kira-kira semangatnya Pak Yogi ini dalam menyelesaikan masalah ini kira-kira di angka berapa Pak Yogi? Eh, Mungkin 7 lah Pak Joko, mungkin 7. Iya. Itu sudah lumayan tinggi loh Pak Yogi untuk semangatnya ya. Ayo semangat ya Pak Yogi untuk segera menyelesaikan masalah ini Pak Yogi. Iya Pak. Kira-kira strategi apa yang akan Pak Yogi lakukan untuk mencapai tujuan Pak Yogi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi ini Pak Yogi? Ini mungkin saya punya rekan kerja itu cantik orangnya, namanya Bu Endah. Kebetulan saya sempat cerita ke beliau tentang permasalahan saya dan kayaknya dia mau menemani saya untuk berkomunikasi lebih intens dengan kepala sekolah. Kebetulan juga beliau salah satu guru yang kayaknya dekat dengan kepala sekolah, bisa berkomunikasi baik dengan kepala sekolah menurut saya Pak Joko seperti itu. Oh iya iya Pak Yogi. Pak Yogi, kira-kira Pak Yogi akan mulai dari mana ya untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin ini Pak Joko, saya akan memulai dari meminta Bu Endah untuk sementara waktu menggantikan saya atau membantu saya dalam mengerjakan tugas bos. Kemudian harapan saya juga beliau mau dan mungkin akan bersama-sama dengan saya untuk berkomunikasi dengan Pak Kepala Sekolah terkait masalah ini. Ya bagus sekali idenya Pak Yogi. Dan kira-kira eh, ukuran sukses dari rancangan aksinya Pak Yogi ini apa ya? Mungkin ini Pak Bu Dwi bersedia membantu berkomunikasi dan Pak Kepala Sekolah juga dapat menugaskan rekan saya yang lain untuk membantu saya atau menggantikan saya dalam sementara waktu, khususnya dalam pekerjaan bos, Pak. Semoga saja ya Pak Yogi bisa Iya, Pak. berjalan dengan lancar rencana Bapak Yogi tadi. Kemudian Pak Yogi, kesimpulan dari percakapan kita kali ini dan komitmen apa yang bisa Pak Yogi buat untuk menjalankan aksi ini Pak Yogi? Kesimpulannya menurut saya memang harus mencoba lagi Pak untuk berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan saya juga butuh dukungan rekan kerja Pak. Sedangkan untuk komitmen saya akan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini Pak. Oh iya iya bagus bagus Pak Yogi. Oh iya Pak Yogi ngomong-ngomong kapan target dan tidak lanjut dari masalah ini bisa selesai Pak Yogi? Kira-kira kapan Pak? Mungkin kalau tidak ada halangan 1 minggu lah Pak. Saya akan mencoba menyelesaikan masalah ini. Iya bagus sekali Pak Yogi. Kira-kira nanti seperti apa ya? Kira-kira biar saya
tahu tentang progres kemajuan dari penyelesaian masalah Pak Yogi. Mungkin ini ya Pak, kita mungkin bisa bertemu lagi ya. Pak Joko mau kira-kira nggak? Oh, sangat-sangat mau ini Pak Yogi, insya Allah, asalkan saya sedang ada waktu, tentunya saya dengan senang hati akan siap. Ya oke Pak, terima kasih sudah mengganggu waktunya dan Pak Joko bersedia menemani saya untuk sedikit meredakan beban saya. Iya, enggak apa-apa Pak Yogi, saya juga dengan senang hati akan ngobrol dengan Pak Yogi ya, dan mungkin obrolan kita besok mungkin di rumah makan selesai ya Pak Yogi ya, mungkin supaya siap, lebih siap. rileks ya. Siap. Ya, terima kasih. Oke Pak Joko, terima kasih ya. Ya, sama-sama Pak Yogi. Sudah selesai ya Pak? Sudah. Wah, bagus sekali ya Pak. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Halo, bagus sekali. Percakapannya friendly banget ya. Jadi sangat santai dan menyenangkan. Begini Pak Joko sebagai coach. Tadi saya sudah menyimak, saya melihat dan observasi. Kira-kira dalam percakapan tadi itu ada nggak indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan seperti yang tadi kita bicarakan? Iya Bu Susi, tadi yang sudah dilakukan tentunya ada target yang sudah muncul, prinsip memaksimalkan potensi dari Koci, alhamdulillah tadi sudah dapat diuraikan. Dengan adanya kemauan dari Pak Yogi dalam penyelesaian masalah, membagi waktunya, itu mungkin bisa menjadi solusi dalam dirinya itu ya Pak Bu Susi. Itu yang muncul tadi Bu Susi. Oh ya, berarti tadi sudah ada kemauan untuk mencari solusi ya dari permasalahan yang ada. Oke Pak. Tadi hasil dari catatan saya itu Pak Yogi, Pak Joko selama melakukan proses coaching itu tadi saya mengamati benar-benar kemitraannya terjadi ya, friendly sekali. Kemudian Bapak berdua itu bisa menyampaikannya dengan kondisi yang santai gitu ya, dan kelihatan banget muka Pak Yogi itu lagi ada masalah gitu. Setelah selesai ngobrol teriak kembali gitu kan. Jadi itu kelihatan kemitraan berdua itu seperti teman akrab seperti itu. Kemudian saya juga tadi melihat Bapak berdua fokus membicarakan permasalahan dari Pak Yogi, di mana Pak Yogi merasa terbebani dengan mengajar, kemudian menjadi bendahara BOS, kemudian mengikuti CGP yang katanya banyak sekali tugas-tugasnya, itu ya Pak. Itu kemudian juga saya mengamati terlihat adanya alur cerita di situ ya Pak. Di mana di situ dalam alur coaching ini, alur cerita ini ada tujuan yang tadi disampaikan, kemudian juga ada identifikasi masalah yang tadi digali sama coach atau Pak Joko sebagai coach, sehingga coach atau Pak Yogi sebagai coach itu terpancing untuk mengeluarkan ini loh masalah saya gitu. Kemudian juga di situ ada rencana atau aksi nyata yang kira-kira kedepannya akan dilaksanakan oleh Pak Yogi. Bahkan tadi saya lihat Pak Joko sebagai coach itu menanyakan kira-kira sampai berapa itu nih bisa dilaksanakan nih. Jadi sampai ke tanggung jawabnya itu sudah terlihat menurut saya seperti itu. Dan saya juga melihat Pak Joko, Pak Yogi itu mindfulness-nya bagus banget ya. Jadi benar-benar ada di situ jiwanya seperti itu. Kemudian terlihat apa yang akan dikembangkan di situ. Nah, kemudian ada lagi di mana selain kemitraan juga Pak Joko sebagai coach memperlihatkan menggali potensi dari si coach
dengan memaksimalkan potensi si coach atau diri coach tersebut. Seperti itu. Pak Joko sebagai coach, kira-kira kompetensi apa ya yang akan atau yang ingin dikembangkan lebih lanjut, Pak? Mungkin terkait dengan kemitraan, walaupun mungkin tadi sudah dinilai muncul ya Bu, dan proses kreatif yang ingin ditimbulkan, sehingga dalam alur Tirta saya bisa lebih mengembangkan lagi tentang kemitraan dan lebih mengembangkan lagi terkait dengan pertanyaan pemantik atau pertanyaan kunci, sehingga kebermaknaan kegiatan coaching ini bisa lebih baik lagi dan lebih mengena pada solusi yang akan didapat, Bu. Iya, berarti berdasarkan hasil Bapak sekalian melakukan coaching barisan tadi, menurut Pak Joko sebagai coach harus ada lagi proses kemitraan dan memaksimalkan lebih lagi potensi untuk menggali dengan pertanyaan pemantik ya Pak ya, yang lebih dalam seperti itu ya Pak. Iya Bu. Iya. Ini mudah-mudahan bermanfaat, bukan hanya untuk bapak-bapak, juga bermanfaat untuk saya. Dan di situ juga saya melihat coach benar-benar mendukung, mendorong, kemudian memotivasi coach sehingga coach benar-benar menemukan solusi bagi permasalahan yang dihadapi. Kira-kira demikian Bapak praktek dari demonstrasi kontekstual tentang proses coaching dengan alur Tirta ya Pak. Dan terima kasih sekali nih, masih semangat untuk mengikutinya. Dan kita akan bertemu di lain waktu ya Pak. Insya Allah. Pak Yogi, terima kasih. Pak Joko, terima kasih. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.